Di kota Baghdad yang makmur, hiduplah Syekh Hasan, seorang hartawan dermawan. Ia selalu mengasihi orang yang tidak mampu dan menolong siapapun. Ia memiliki seorang anak laki-laki tunggal, Ibnu Hasan, bocah baik dan tidak sombong. Namun, suatu hari, Syekh Hasan dilanda kegelisahan. Apakah aku terlalu memanjakannya? Bagaimana jika ia tumbuh tanpa ilmu dan membuatku lalai sebagai ayah? Setelah merenung panjang, ia akhirnya memanggil putranya. Anakku, sudah tiba saatmu belajar. Pergilah ke Mesir dan carilah ilmu dan kemuliaan. Ayah, apapun perintah ayah dan ibu, akan kuturuti. Kemudian Ibnu Hasan berangkat ke pesantren. Keputusan itu membuat sang ibu tak kuasa menahan tangis. Tetaplah jadi anak yang baik, nak. Jangan sombong, jangan menghina. Ingat pesan ibu. Dengan penuh takzim, Ibnu Hasan menjawab, Semua akan kuingat, ibu. Doakan aku agar selamat dan tidak tersesat. Ia pun berangkat ditemani dua pengasuhnya, Mairin dan Mairun. Perjalanan panjang ditempuh dengan berjalan kaki, melewati panas dan hujan. Setibanya di Mesir, Ibnu Hasan segera mencari seorang ulama untuk berguru. Ia tinggal dan belajar di pesantren ulama itu dengan sungguh-sungguh. Sepulang dari masjid, Ibnu Hasan bertemu seorang anak laki-laki bernama Saleh. Ia pun bertanya, Anda pulang dari mana? Saya pulang dari sekolah, Apa itu sekolah? tempat belajar membaca, menulis, berhitung, dan belajar sopan santun. Penjelasan itu membuat hati Ibnu Hasan senang. Ia pulang terburu-buru menghadap gurunya. Tuan Guru, izinkan saya belajar di sekolah untuk menuntut ilmu. Coba katakan apa yang kamu harapkan. Ibnu Hasan menunduk malu, namun ia berkata jujur. Orang mungkin mengira aku belajar karena aku anak orang kaya. Tapi bukan itu. Suatu hari, ayah akan tiada. Dan harta akan diwariskan padaku. Betapa memalukan jika harta itu habis hanya karena aku tak pandai mengurusnya. Aku tidak mau menjadi orang bodoh yang jatuh miskin karena kelalaian sendiri. Modal sudah ada. Aku hanya ingin melanjutkan apa yang ayah mulai. Dan tidak akan memerlukan nama keluarga. Jawaban itu membuat sang kiai tersenyum. Keyakinannya tumbuh bahwa murid kecil di hadapannya bukan hanya ingin pandai, tetapi juga ingin menjadi manusia yang berguna. dan sejak hari itu, dimulailah perjalanan panjang Ibnu Hasan dalam mencari ilmu. Perjalanan yang kelak mengubah hidupnya dan kehidupan banyak orang di sekitarnya.